Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada konten kali ini saya ingin membahas mengenai kenapa burung murai batu kita prestasinya tidak stabil. Nah, ini kita bahas nanti satu-satu. Jangan khawatir ya. Sebelum kita masuk materi, silakan ya yang belum subscribe tolong dong subscribe terlebih dahulu karena subscribe teman-teman itu adalah pacuan ya agar kita tetap semangat membuat konten-konten yang bermanfaat lainnya. Gitu ya teman-teman, kita pokoknya mengedukasi sesuai pengalaman ya. Kita sharing, teman-teman juga boleh sharing pengalaman teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Teman-teman juga bisa memberikan masukan bila mana ada kata-kata yang salah dari saya ya teman-teman. Kita sharing, kita belajar bersama ya. Ini teman-teman, kenapa burung murai batu kita tuh tidak stabil. Nah, stabil ini dalam artian, loh kemarin burungnya juara satu, kok ini dilombakan tidak juara. Nah, ini faktornya apa penyebabnya dan bagaimana solusinya kita bahas ya teman-teman. Gini teman-teman, terkadang musuh murai batu, kita langsung saja ke pokok pembahasan. Musuh murai batu itu bukan lawan teman-teman, tetapi yang punya burung murai batu itu sendiri. Jika yang punya burung murai batu itu tidak sabaran, rusaklah burung ya, nggak akan stabil ya, nggak akan kerja maksimal, nggak akan on fire. Terus kalau, perawat burung murai batu itu terlalu ambisi, juga sama ya. Burungnya sebenarnya bagus ya, tapi karena belum momentumnya belum, dapat, dipaksakan untuk lomba. Nah, ini akan jadi masalah. Terus, eee, perawatnya itu asal, dalam merawat kesehariannya itu tidak dengan hati. Asal cuma dikasih minum, kasih makan. Merawat burung murai batu lomba itu tidak sekedar memberi makan, memberi minum, ya. Kalau memberi makan, memberi minum, mohon maaf ya, mbak-mbak yang ada di rumahnya orang-orang kaya juga bisa. Tapi bukan itu teman-teman, ya. Bukan seperti itu merawat burung murai batu lomba. Merawat burung murai batu lomba itu bisa dengan hati. Nanti ada jalinan chemistry, ya. Kalau kita hanya joki atau tukang gantang burung punya bos, ya kita selayaknya itu burung kita sendiri ya. Kita menganggapnya burung kita sendiri, burung yang harus benar-benar kita rawat baik-baik ya, biar dia bisa tampil on fire. Nah, terus dalam keadaan tertentu kita akan tahu burung kita kurang maksimal nih. Nanti juga ada respon, itulah yang dinamakan chemistry. Terkadang kalau kita berangkat lomba pun feelingnya udah nggak enak ya, feelingnya nggak enak beneran saat lomba burungnya tidak jalan, burungnya tidak maksimal, akhirnya tidak juara. Ini bisa menjadi salah satu sebab kenapa burung murai batu kita tidak stabil ya. Tapi kalau kita mengikuti chemistry tadi, ikatan batin lah kalau orang bilang ya teman-teman. Mungkin konten kali ini nggak masuk akal ya. Burung ya burung, kerja ya kerja. Ada yang bilang seperti itu yang tidak masalah, dia juga tidak salah ya teman-teman. Karena mungkin dia tidak merasakan, yang saya infoin tadi. Kalau perawat dengan burungnya sudah ada chemistry ikatan batin, ya udah, dia kalau pas nggak enak, yang punya pun biasanya sudah dikasih warning ya, sudah dikasih warning, "Wah ini nggak enak ini, nggak jalan ini." Nah itu nanti burungnya juga, biasanya nggak jalan, gitu ya teman-teman. Itu intinya dari perawat ya. Selain dari perawat juga, kebetulan memang burung lawan lagi top performnya di puncak-puncaknya itu juga bisa menjadi salah satu sebab kenapa burung murai batu kita, tidak, prestasi lagi. Nah itu bisa menjadi salah satu sebab dan untuk mengakali itu ya teman-teman ya perlu melihat-lihat tempat lomba ya. Apakah kita harus di tempat yang sama untuk pemetaan ya. Kalau biasanya kan di peta-peta ya sama pemain yang ini ya, yang paham. Kalau saya berangkat musuhnya ini. Burung saya untuk saat ini belum bisa bersaing, ya jangan berangkat, ya jangan memaksakan. Kalau cuma berangkat siapa tahu ya bonyok akhirnya ya teman-teman. Jadi kalau sudah tahu
dan kira-kira kita sudah memetakan dan belum nih, belum saatnya, ya jangan berangkat. Gitu ya, itu solusinya atau mencari tempat yang lain yang memang, burung murai batu kita, bisa di atas rata-rata. Tapi kalau teman-teman memang benar-benar penasaran dan pengen tahu sampai mana sih burung murai batu saya, nah itu nggak masalah, itu buat pembelajaran juga it's okay. Tapi jangan tanya kalau burung murainya nggak konsisten ya, karena itu untuk pembelajaran, itu beda konsep dan beda cerita. Yang konten kali ini yang saya bahas, kenapa burungnya, tidak stabil ya, penyebab tidak stabil itu banyak banget dan kita dasari anggap saja burungnya itu burung mewah semua, burung bagus ya teman-teman. Jadi tinggal, di rawatan, di settingan. Kemungkinan juga di perawatan. Nah, kalau perawatannya taruhlah sudah oke semua, sudah sama, sudah oke, ya mungkin kita kecolongan di birahi dan emosinya. Ada ketinggian atau ada kurang tinggi, nah itu bisa ya teman-teman kenapa burung murai batu kita, tidak prestasi lagi. Terus ini teman-teman, dari tempat lombanya ya, mungkin, mohon maaf nih, bukan maksud mengerdilkan atau memojokkan, ada juri yang, kurang jeli melihat burung mana yang lebih layak, itu juga bisa menjadi salah satu sebab burung murai batu kita tidak, prestasi. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu sebab. Jadi, kenapa burung tidak stabil itu banyak banget. Salah satunya yang paling terakhir yang saya bahas adalah mental dari burung murai batu kita, teman-teman. Jadi ada burung murai batu yang memang maunya, durasi lombanya itu dipercepat. Karena kalau tidak dilombakan dia akan bocor di rumah dan akan menjadi masalah, itu juga bisa. Jadi harus emosinya harus dibuang, buangnya caranya ya di tempat lomba, biar dia capek, baru dia nanti kereset ulang lagi, turun lagi. Burung biasanya habis lomba akan tenang, ada burung yang habis lomba masih keluar-keluar juga ada, ya. Seperti itu teman-teman, itu dari memang dari burung murai batunya. Tapi kalau dari segi, eee, burung murai batunya itu kan ada perawat. Nah, di sinilah tugasnya perawat ya, mengetahui mana yang perlu naik, mana yang perlu turun, mana untuk menyetabilkan birahi, emosi ya, agar stabil dan, kembali konsisten dalam artian stabil, prestasi dan juara. Jadi tidak heran jika minggu lalu prestasi, minggu sekarang zonk, nggak heran saya. Dan minggu kemarin prestasi, minggu ini prestasi lagi, dan prestasi stabil juga saya tidak heran. Cuma sedikit orang yang sabar, sedikit orang yang bisa menjalin chemistry dengan murai batunya, terus juga makin sedikit juga memang mental dari burung murai batu yang benar-benar bagus dari bawaan lahir. Jadi kalau semuanya komplit, itulah yang dinamakan murai batu prestasi yang stabil. Murai batu prestasi banyak, stabil yang sedikit. Terima kasih sudah, nonton video ini. Salam sukses, salam lestari, dan salam prestasi. Bye-bye.